Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimakumullah wa 'azama naf'an bi ulumi wa ulumikum fid dharni amin. Wa qala bismillahirrahmanirrahim. Ad-da'watu jahran, bab dakwah secara terang-terangan. Istamarratid da'watu sirriyatu salat sanawat. Ajaba fi athnaiha kathirun minal asrafi wal mawali. Istamarrat lewat ad-da'watu apa dakwah, as-sirriyatu yang secara sembunyi-sembunyi, salat sanawat selama 3 tahun. Ajaba maka terjawab, fi athnaiha di dalam 3 tahun, kathirun yang banyak, minal asrafi dari kalangan orang-orang mulia, wal mawali dan para pemimpin. Saudaraku, saudariku dan subscriber yang dimuliakan oleh Allah, bab kali ini menjelaskan dakwah Nabi secara terang-terangan, yang mana sebelumnya baginda Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwanya secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Lama 3 tahun ini Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwanya secara sembunyi-sembunyi. Terjawab sudahlah bagi orang-orang yang mulia dan para pemimpin. Orang-orang yang mulia dan para pemimpin menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da dzalika umira sallallahu alaihi wasallam bijahrin biqaulihi ta'ala fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Ba'da dzalik, setelah disebut umiruh diperintahkan sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bijahrin dengan dakwah secara terang-terangan, biqaulihi dengan firman Allah Ta'ala yang maha tinggi Allah, fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda maka syiarkanlah secara terang-terangan, bima tu'maru dengan perkara yang telah diperintahkan, wa a'rid dan jangan memperdulikan kamu, minal musyrikin dari orang-orang musyrik. Saudaraku, saudariku dan subscriber yang dimuliakan oleh Allah, setelah Nabi Muhammad menjalankan dakwanya selama 3 tahun, maka berhasillah dakwah Nabi Muhammad terjawab oleh para pemimpin, oleh para orang-orang mulia, banyak masuk Islam dan banyak sekali beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari itulah Nabi Muhammad menjalankan dakwah secara terang-terangan. Setelah melewati dakwah secara sembunyi, maka Nabi Muhammad melanjutkan dakwah secara terang-terangan berlandasan firman Allah, fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka syiarkanlah secara terang-terangan dengan apa-apa yang telah diperintahkan Allah, dan jangan kamu menghiraukan atau memperdulikan, jangan takut dan jangan susah, minal musyrik 'anil musyrikin dari orang-orang musyrik. Artinya jangan takut, jangan pedulikan ocehan, ancaman dan semacamnya. Kita tetap berdakwah di dalam dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ida ala saffah wa nada qaumahu falamma ijtama'u qala lahum hal tusaddiqunani fima ukhbirukum bih. Faqalu jami'uhum na'am ma jarabna 'alaika kadhiban mundu nas'atika ilal an. Faqala sallallahu alaihi wasallam anfidu anfusakum minan nar inni nadhirun lakum min adzabin syadid. Fasaidah maka
naiklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala soffah, atas soffah, wa nadha, dan mengajak siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaumahu, kepada kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ijtama'u, maka semangsanya berkumpul semuanya, faqala, maka bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahum, kepada mereka semuanya, hal tusaddiqunani fima ukhbirukum bih, hal tusaddiqunani, apakah kamu percaya, apakah kamu semuanya percaya kepadaku, fima ukhbirukum, di dalam perkara yang telah aku kabarkan kepadamu, bihi, dengan perkara tersebut. Faqalu jami'uhum, maka menjawab semuanya dengan serempak, na'am, iya ya Rasulullah, ma jarabna alaika kadhiban mundu nas'atika ilal ana, ma jarabna, tidak pernah kita semua melihat engkau, alaika, atas engkau, kadhiban, dalam keadaan dusta, mundu nas'atika, sejak engkau masih muda, ilal ana, sampai sekarang. Faqala, maka bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anfidhu, selamatkanlah kamu semua, anfusakum, diri kalian semua, minan nar, dari neraka, ini sesungguhnya saya, nadhirun, ialah menjadi peringatan, lakum, bagi kamu semua, min adzabin, dari siksa, syadidun, yang sangat pedih. Saudaraku, saudariku, dan subscriber yang dimuliakan oleh Allah, setelah turunnya ayat fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin, Nabi Muhammad memulai dakwanya secara terang-terangan. Nabi Muhammad menaiki soffah, yang mana soffah itu terdiri dari gumuk pasir. Kemudian Nabi menaiki gumuk pasir tersebut dan mengajak semua kaumnya, serta Nabi bersabda, hal tusaddiqunani fima ukhbirukum bih, apakah kalian percaya kepadaku tentang apa-apa yang aku kabarkan kepada kalian? Maka semua kaum Nabi Muhammad menjawab dengan serentak, na'am ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya percaya kepada engkau, karena kami semua, kita semua tidak pernah melihat engkau ya Rasulullah berkata dusta semenjak engkau masih muda sampai sekarang ya Rasulullah, engkau selalu berkata jujur. Maka Rasulullah memberi perhatian kepada kaumnya. Dari itulah selamatkan diri kalian dari siksa api neraka. Sesungguhnya saya, kata Nabi Muhammad SAW, peringatan bagi kamu semua dari azab yang sangat pedih. Artinya ukuran supaya kita selamat dari siksa neraka dan azab yang pedih adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu ammuhu Abu Lahabin, tabban laka ya Muhammad, ila hada jama'tana. فأنزل الله في حقه سورة اللهب تبت يدا أبي لهب وتاب. Faqala, maka berkata lahu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ammuhu, siapa pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahabin, yang bernama Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad, ila hadza jama'tana, untuk apa kamu mengumpulkan kita semua di sini? Fa anzalah, maka menurunkan Allah, siapa Allah, fi haqqihi, di dalam haknya Abu Lahab, surat Al-Lahab, surah Al-Lahab, yang berbunyi tabbat yada Abi Lahab wa tab, ila akhiril ayat. Tabbat, celakalah kamu, yada Abi Lahabin, kekuasaanmu Abu Lahab, wa tabbat, dan hancurlah kekuasaanmu. Saudaraku, saudariku, dan subscriber yang dimuliakan oleh Allah, setelah kaum Nabi Muhammad berkumpul
dan menyaksikan bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, dan bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah berbohong dari masih kecil sampai beliau diutus oleh Allah menjadi Rasul. Beliau tidak pernah kelihatan berbohong oleh umatnya. Terus menghampirilah seorang pamannya yang bernama Abu Lahab kepada Nabi Muhammad. Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Untuk apa kamu mengumpulkan kami semua di sini? Maka sejak itulah Allah menurunkan surat Al-Lahab yang berbunyi tabbat yada abi lahabi wa tab ila akhirih. Kemudian disitulah bukan Nabi Muhammad yang celaka, tapi Abu Lahab yang celaka dan hancur kekuasaannya. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Saudaraku, saudariku dan subscriber yang dimuliakan oleh Allah, di dalam riwayat lain sebenarnya Abu Lahab ini percaya kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasannya Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah, karena mulai dari kecil memang perkataannya selalu benar dan tidak pernah berbohong. Abu Lahab percaya akan itu, namun beliau takut salah saingan oleh ponakannya sendiri. Nabi Muhammad ini ponakannya Abu Lahab. Abu Lahab adalah pamannya Nabi Muhammad. Seorang paman takut kalah saing terhadap ponakannya, sehingga timbullah rasa iri, dengki, hasud, hasad, serta kesombongan, keangkuhan di dalam hatinya dan yang lain-lain. Saudaraku, saudariku dan subscriber yang dimuliakan oleh Allah, semoga adanya kajian ini kita bisa mengambil hikmahnya dan barokah dari Nabi Muhammad SAW fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada tutur kata dan bahasa yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-insan makhlul khata' wan nisyan. Dan apabila ada tutur kata yang bahasa yang berkenan di hati Anda, semuanya adalah fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi usrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.